kita mulai saja ya, nggak apa-apa ya, nanti teman-temannya yang belum datang menyusul. Jadi seperti yang sudah kita janjikan kemarin, hari ini kita akan mempresentasikan tugas kedua ya. Tugas kedua yaitu contoh-contoh sistem nonlinear. Kemarin kan kita sudah sebelumnya kan kita sudah sempat bahas ya, apa itu sistem linear, apa itu sistem nonlinear. Jadi kan udah pada tahu ya sistem nonlinear. Udah belum? Coba siapa nih? Ulfa, sistem nonlinear itu apa? Ya, mungkin Fani bisa. kalau linear itu Pak, yang kalau saya kalau linear itu dia stagnan gitu. Dia dari awalnya dia tuh gimana? Dia agak geraknya itu stabil, lurusnya misalnya naiknya itu stabil naik ke atas gitu. Proporsional mungkin ya, kata-katanya bukan stabil ya. Proporsional. Kalau sistem kalau non linear itu dia untuk mencapai kestabilan itu ada kayak oscilasi dulu, ada di waktu tertentu baru mencapai kestabilan. Tidak bergantung dengan waktu. Kalau non linear itu bergantung dengan waktu. Linear bergantung di ke arah sifatnya sifat linear memiliki superposisi dan homogen. Non linear enggak. Terus kalau linear itu dia enggak, geraknya enggak aneh-aneh gitu ya. Tadi grafik kalau linear non linear. Ya, benar ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau linear itu dia proporsional. Jadi kalau kita gambar grafik kan dia lurus ya ini kan. Kalau si variabelnya naik, variabelnya meningkat, si outputnya pun atau si stepnya pun fungsinya itu meningkat juga. Kalau non linear itu kita bisa punya kayak si kuadrat, si sinus gitu. Pertama kita sudah membahas ya tentang perbedaan linear dan non-linear. Terus model state space sama satu lagi yang titik equilibrium. Sekarang mungkin titik stabil dimana kalau dimanapun posisinya dia akan menuju titik itu gitu. kalau dia stabil. Iya, kalau dia stabil. Stabil dia menuju itu. Kalau definisi titiknya sendiri itu apa? Titik yang menunjukkan ya memang berada di situ. Kalau dia mulai di situ, iya, tidak ada gangguan, dia akan tetap di sana gitu ya. Ya, jadi seperti yang sudah diuraikan juga di e-learning, di deskripsi tugasnya. Tugas ini adalah pertama kalian menjelaskan sistem nonlinear yang dipilih sama ilustrasinya, kemudian penurunan model state space-nya, terus jelaskan mengapa sistem ini nonlinear. Jadi kalian spot itu, dia nonlinear karena apa? Tadi kan nonlinear kayak kata siapa tadi? Udin ya? Tidak memenuhi sifat superposisi sama homogenitas. Jadi yang mana tuh, yang bagian mana yang tidak memenuhi itu, sama yang terakhir tentukan titik equilibrium. Ini saya lihat sudah ngumpulin semua, berarti kan seharusnya sudah siap semua. Jadi kalau saya pilih secara acak pun bisa maju ya. Ya biar kita nggak susah pindah-pindahnya, kita mulai dari sana aja ya. Kelompok berapa Rara? 3. Masih Dalam Ya, pertama-tama mari kita saksikan presentasi kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Judulnya Sistem Mass Spring Mechanical System. Pada kelompok 3 dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, kami dari kelompok 3 itu ingin mempresentasikan yang kami buat, yaitu sistem nonlinear pada mass spring mechanical system yang beranggotakan yaitu saya, Sarah, Hana, dan saya Rusam. Baik, kita lanjut. Di situ ada regangan kayak apa tuh, pegas yang mana memiliki gaya FAP dan gaya FJ, massa ke bawah dan F itu ke arah Y. Jadi di sana juga ada gesekan, tentunya terjadi gesekan. Baiklah, ini dari hasil presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Sudah ya. Terima kasih kelompok 3. Jadi mass spring system ini biasanya dipakai di industri itu di bagian mananya sih gitu. Baik aja. Terima kasih. Nah, ini kan judul dari sistem nonlinear yang kalian pakai kan
gambar tadi ya. Yang menunjuk pada gambar ini kayak apa saja yang terjadi. Ada susun nggak terjadi. Sekian. Ya mungkin kita cukupkan 2 pertanyaan aja dulu ya. Jadi pertanyaan pertama tadi di mana kira-kira sistem ini akan dipakai. Terus yang kedua bisa nggak kalian tunjukkan gaya-gayanya? Mas Spring sistem ini bereratan dengan sistem mekanik ya, yang mana terdapat gaya pegas dan ada viskositas yang mana disebutkan pada slide. Kan ke bawah mungkin ke bawah kan ada gaya gravitasi yang mempengaruhi gaya tersebut, sehingga didapatlah dari persamaan itu dapat kita jabarkan dia di G sama dengan Y karena dia ke bawah tadi. Dan gaya Fs tadi menunjukkan pemulihan terhadap pegas. Kan pegas itu kan ke bawah terus ke atas lagi, dipulihkan lagi kan. Jadi di mana untuk perbedaan relatif kecil gaya dapat dimodelkan menjadi GY sama dengan KY. Tadi yang ditanya kan gaya-gaya yang bekerja, gaya apa aja? Berarti ada Gaya gesek, yang si F kecil itu ya? Iya. Terus gaya pegas, gaya gravitasi, gravitasi juga ya, sama gaya F-nya itu sendiri ya kayaknya. gaya pemulihan pegas gitu. Berarti Tapi sebenarnya ini sih, jadi kalau misalnya kita mau lebih detail lagi terhadap sistem itu, kita lihat sifat fisiknya dengan sungguh-sungguh lagi. Itu sebenarnya sifatnya itu non linear. Kenapa kemarin kita bisa bikin dia linear? Kita sederhanakan sebenarnya. Iya, jadi kita sederhanakan. Ini kalau nggak salah yang ini ya yang linear. Sama satu lagi ada yang gaya pegasnya, tadi juga ada slide sebelumnya. Sebelumnya lagi nanya ini juga kan si eta itu. Kalau kemarin kan kita cuma pakai etanya itu sama dengan yang minus KY aja itu. Kita nggak meninjau kasus dia yang mu s n g sin y dot sama yang minus mu s gitu. Jadi kita cuma meninjau di kasus untuk si y dotnya sama dengan 0 aja. Jadi waktu itu kita hanya melihat sifat linearnya aja, sifat dia di rentang linearnya aja. Kita nggak melihat yang di linear. Nah kelompok ini ke bawah, kita lihat kasus ini secara lebih menyeluruh lagi gitu, totalitas lagi. Nah ternyata ada bagian yang non-linearnya dari sistem bergas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta kami saat ini itu contoh sistem non-linear yaitu dioda adalah komponen elektronik terminal yang menghantarkan arus utama dari satu arah, memiliki tahanan yang rendah di satu arah, dan memiliki tahanan yang tinggi pada arah lainnya. Ini contoh rangkaian yang kami dapat, ini rangkaian sederhana aja sih. Ini sumber tenaganya, resistor, induktor, kapasitor, dan ini diode yang kami bahas, standar diode. Nah ini karakteristiknya. Kalau kalian pernah lihat karakteristik dioda, itu normalnya kan begini tuh, dari negatif sampai ke 0 terus langsung naik. Tapi ini tunnel. Jadi ada momen di mana ketika dia diberi tegangan yang lebih besar, arusnya malah turun. Itu fenomena yang disebut tunnel. Kalau kelompok satu dulu silakan ya. Kenapa ketika diberi tegangan grafik keluaran malah menunjukkan penurunan pada grafiknya? Nah, di sini ada rangkaiannya, yaitu E itu adalah sumbernya. Jadi sumber itu masuk ke kalau arus itu kan dia itu mengalir dari positif ke negatif. Nah, dia itu melewati resistor. Dari resistor itu dia melewati induktor. Nah, itu ada induktornya. Selesai dari induktor, dia itu ada arus C. Nah, di situ ada kapasitor. Terus dia melewati di sini juga arus resistor. Nah, di sini diodanya. Nah, di sini kenapa dikasih dioda? Itu supaya tidak ada kayak pembalik gitu, arus balik atau tegangan balik. nah, ini karakteristik dioda normalnya itu ya kalau nggak salah. Itu begini. Nah, ketika ada tegangan negatif, berarti arahnya beda ya kan? Maka arusnya ya negatif, arusnya ke sana. Makanya nggak melewati. Tapi ketika tegangan positif, barulah arusnya lewat. Ya itulah maksudnya dioda sebagai penyarat. Terus dalam kasus ini kerjanya sedikit berbeda. Yaitu ada momen ketika dikasih tegangan,
elektronnya itu nggak bergerak. Tapi pas dikasih tegangan dalam jumlah tertentu, beberapa dari elektron itu mulai tunneling, mulai berpindah menembus batasnya itu. Ya, jadi loh itu kan kalau ditengok dari grafiknya kan bakalan naik turun gitu terus kan. Iya ini emang sistem non linear. Nah, tapi kan ini kan kita kan membahas bagaimana caranya kita mengubah buat jadi linear gitu kan. Itu yang kita pelajarin yang equilibrium. Nah, jadi dari sistem yang kalian pakai ini tuh equilibriumnya di mana? Mungkin pertanyaannya ya simbolnya itu ya, ini equilibriumnya mana gitu. Mungkin ini grafiknya ini tegangan terhadap arus ya, jadi bukan waktu grafiknya. Grafiknya bukan waktu, jadi ini bukan berarti grafiknya tidak stabil karena dia terhadap tegangan. Biasanya kan kita kalau melihat yang osilasi kestabilan kan terhadap waktu. Ini ya, jadi ini karakteristiknya aja, karakteristik si diodanya. Tapi ini bagus ya penjelasannya, kayaknya jelas, sistemnya jelas, terus kayak bisa juga menjelaskan kenapa. Ya kita beri tepuk tangan kelompok. Terima kasih. Di sini kami kelompok 2 sebagai kelompok yang terakhir presentasi, semoga tidak lancar. Di sini kami bertiga, yaitu Fauzan, Desi dan saya. Di sini kami akan membahas tentang sistem penurunan. Tapi di sini kami bahas penurunnya itu yang inverter ya. Nah ini kan sistem inverter penurunnya, kita mungkin teman-teman kan pengen lihat videonya lah ya, videonya. Ini orientasi deh. Jadi equilibrium ini lagi saya benda yang di atas itu stabil itu. Dia stabil otomatis. Kan tadi kan kita sudah melihatkan ini kan ilustrasinya kan banyak gayanya. Ada sudut di situ, terus juga ada berlaku dua di situ, juga berlaku gravitasi di situ dan sebagainya. Nah jadi ini sekarang saya masukkan semuanya, mestinya saya gabungin saja. Terima kasih ya ke kelompok kedua. Ya tepuk tangan dulu. Ini akhirnya lengkap ya penjelasannya dari awal, dari sistemnya ada, persamaannya ada, dan kenapa dia linearnya ada, sama apa tadi cerita equilibriumnya juga ada. Ya. Terima kasih sudah mengerjakan dengan total lengkap ya. Silakan. Pada ilustrasi di depan itu kan ada masa dari apa namanya yang Bola. ada bawahnya yang kota itu Oh iya itu keretanya. keretanya itu. Nah itu berpengaruh nggak terhadap berpengaruh nggak sama persamaan dari inverter ini? Untuk pengaruh untuk pengaruh dari N itu ya, N itu kan kita kan kereta, jadi kan ada rodanya, Baru 10 menit kalau silakan. kan ada rodanya. Nah, jadi itu ketika, jadi itu gangguan gayanya itu bisa kita selain di apa disentuh gitu, disentuh penuhnya langsung, nah kita juga bisa memberikan gaya gangguan itu pada keretanya. Jadi keretanya ketika bergerak kan otomatis itu kan penuhnya juga akan bergerak, juga akan terganggu gitu kan ke equilibriumnya itu sih kalau untuk dan apa berpengaruh apa enggak ya. Dan di sini kan kalian mengasumsikan bahwa batang pendulum itu tidak memiliki massa sehingga tidak terjadinya gaya gesek. Nah, tapi di ilustrasi gambar itu yang saya lihat ada massa, ada massa sehingga berpengaruh terhadap gesekan yang di apa sih namanya engselnya ya. Nah itu tuh bisa dijelaskan. Di situ kan kami bikinkan pendulum tidak kami asumsikan ya, pendulum tidak memiliki. Ya jadi sudah semua ya presentasinya. Terima kasih sudah mempresentasikan masing-masing apa ya kajian kalian terhadap contoh sistem non linear yang sangat bagus ya. Tadi kita punya, jadi kita udah punya beberapa contoh sesuatu sistem non linear. Ada apa aja tadi? Ada mass spring ya, pegas. Ternyata pegas itu bisa non linear juga gitu kan? Nggak melulu dia linear. Terus ada apa lagi tadi?
ada fluid control yang dipakai di baling-baling ya contohnya, terus ada yang tunnel diode, tentang rangkaian, sama yang terakhir inverter pendorong. Linear itu persamaannya dia cenderung lebih kompleks sih daripada sistem linear biasa, jadi ya mungkin agak sulit untuk bisa menurunkan sampai dapat titik equilibriumnya, tapi nggak apa-apa, yang penting kalian sudah berusaha mencoba untuk dealing with menghadapi paper non linear yang banyak. Dan itu penting sih, maksudnya kadang-kadang memang ketika kita membaca jurnal, apalagi kalau jurnal terkait sistem non linear ini, itu persamaannya keriting banget sih, emang parah banget. Persamaannya itu banyak banget, tapi kita bisa setidaknya kita bisa ngambil, ya baca yang gampang-gampangnya lah, baca introduction, dia tuh bikin apa sih gitu. Baca kesimpulannya kelebihan dia apa sih. Nah, sistem yang ini kalau kita benar-benar pengen mau membuat itu lagi gitu, baru kita teliti detail gitu. Tapi untuk pengetahuan umum atau untuk referensi-referensi kita, bisalah kita baca yang mudah-mudahannya gitu. Ini gimana kesan-kesannya gimana? Terlalu sulit. Sulit dipahami. Video udah ditonton tadi. Nggak apa-apa ya, kalau masalah persamaannya lebih kompleks itu emang ya seperti yang saya bilang sih, emang di kuliah ini kita butuh kayak kemampuan matematisnya emang agak tinggi lah, bisa ini paham gitu, kayak misalnya tadi kan ada fungsi sin ya, ini itu fungsi itu maksudnya apa sih, terus ada simbol-simbol lagi, ada eta lah, ada apa gitu kan, memang banyak ya, tapi nggak apa-apa, kita paling kan kulit-kulitnya kita tahu lah. Kulit-kulit